Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas topik yang lainnya ya, selain alpukat. Jadi sekarang saya berada di pembibitan durian. Ini durian ini besar-besar, ukuran 2 meter lebih dan terlihat subur sekali. Nah, ini bukan di tanah ini, tapi di planter bag atau di polybag. Nah, jadi kesempatan kali ini banyak sekali teman-teman yang mempunyai masalah ketika menanam durian di pot maupun di planter bag ya, yaitu biasanya duriannya tidak mau tumbuh subur, kemudian banyak yang rontok daunnya, kemudian fatalnya yaitu sering menyebabkan kematian pada tanaman durian kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas bagaimana sih perawatan durian, bibit durian di perkebunan pembibitan saya atau di nursery saya, kok bisa tumbuh subur seperti ini walaupun hanya di planter bag ya, bukan di tanah. Nah, oke, ikutin terus video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. See you. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana perawatan durian di dalam pot maupun di polybag, planter bag ya. Mulai dari media tanamnya, kemudian perawatannya, pemupukannya, dan pengendalian hama maupun penyakit atau biasanya masalah-masalah yang sering terjadi pada pohon durian ya. Oke, sekarang yang kita bahas yang untuk pertama yang paling terpenting itu yaitu media tanam. Bagaimana sih media tanam yang baik dan benar untuk durian ya, terkhususnya karena durian ini umumnya banyak sekali teman-teman yang susah sekali menyuburkan di dalam polybag atau di dalam pot ya teman-teman. Nah, ini media yang saya gunakan khusus untuk durian itu berbeda dengan alpukat. Jadi kalau durian itu komposisinya, kalau di saya itu banyak tanah dan komposnya, terutama kompos yang sudah jadi atau sudah difermentasi, yaitu dengan perbandingan tanah 2, kemudian sekam bakar 1, sekam busuknya 1, dan komposnya 1. Nah, seperti ini contohnya. Kalau di alpukat kita bisa gunakan sekamnya 3 atau 2, tanah 1, kompos 1, sekam bakar 1. Nah, kalau di alpukat harus banyak tanahnya karena berbeda ya. Nah, ini perbedaan durian dan alpukat. Kalau alpukat itu tidak suka terhadap air yang banyak, namun kalau durian itu sebalikannya, itu dia membutuhkan curah air yang sangat banyak. Nah, penyiramannya apabila musim terik atau musim kemarau panas itu bisa disiram 1 hari sekali. Nah, dan usahakan pada bagian bawahnya yang untuk peletakan polybag atau potnya itu usahakan dia tanahnya juga basah terus seperti ini. Makanya sering kita jumpai untuk pembibitan di sekitaran Jawa atau Lampung itu umumnya untuk peletakannya malah tanahnya itu sangat becek sekali malahan. Justru tanamannya masih sehat. Itu namun jangan sampai tergenang oleh air medianya. Nah, jadi dia hanya permukaan pada bawahnya saja yang banyak airnya. Nih kita lihat pertumbuhannya luar biasa kan. Ini hanya di polybag namun bisa sampai seperti ini. Nah, kemudian ada tips lagi, itu yang biasa sering kita lakukan, yaitu kita tambahkan saja kakinya seperti ini. Proses penambahan kaki fungsinya apa? Agar perakar itu bertambah kuat ya teman-teman. Lihat, karena durian itu akarnya lemah sekali, sama dengan alpukat. Dia mudah terserang penyakit, hama, dan lingkungan. Ketika lingkungan itu ekstrim, maka dia akan cepat rusak akarnya.
Maka dari itu kita tambah perakarannya supaya pertumbuhannya bagus dan sehat. Nah seperti ini sudah saya tambahkan kaki kurang lebih berumur 1 bulan ya kurang lebihnya ya. Ini sebenarnya sudah siap dibuka. Ciri-ciri apa sudah siap dibuka? Nah ini kita lihat dari dekatan. Nah ini terlihat seperti mencekik ya. Sudah ada cekian, sudah ada lekukan-lekukan pada batangnya. Ini menandakan talian atau penambahan kaki itu sudah siap dibuka. Nah seperti ini sebenarnya kita bukan pun nanti akan saya buka ya. Nah kemudian untuk pemupukannya, pada durian itu pemupukan tidak cukup dengan kimia saja maupun dengan organik saja. Karena apa? Karena durian itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro yang cukup. Ketika kekurangan unsur hara mikro sedikit pun dia akan rusak atau pertumbuhannya akan terganggu. Seperti apa contohnya? Nah contoh yang sering dialami oleh beberapa kasus yaitu adanya seperti ini ya. Ini kita lihat daunnya mengering pada bagian tepi, pada bagian ujung. Ini bukan karena penyakit ya. Nah ini karena dia kekurangan unsur hara mikro zinc atau Zn. Nah ini terus dari mana unsur hara Zn itu didapatkan? Nah itu bisa dari kompos. Kompos itu karena mengandung unsur hara makro dan mikro yang lengkap walaupun hanya dalam dosis yang sangat rendah. Nah untuk tambahan kimianya untuk unsur hara Zn itu bisa didapatkan dari beberapa pupuk. Tinggal kita lihat di kemasan saja. Beberapa pupuk itu kita lihat unsur hara ada unsur Zn baru kita aplikasikan seperti ini. Ini sebelumnya ini saya tanam karena emang pohonnya sudah ada gejala seperti ini, maka saya ganti media tanam, kemudian saya perlakukan dan kita lihat apakah dia sudah membaik. Nah nih tunas-tunas barunya sudah mulai normal ya teman-teman, dilihat sudah mulai normal lagi, sudah mulai kuncup lagi, padahal daun yang belum terlalu tua namun sudah disusul dengan tunas-tunas baru lagi seperti ini. Nah ini jadi saya ini membesarkan tanaman durian ini tidak dari tanaman yang bagus-bagus sebenarnya, karena yang bagus sudah laku di kecil. Jadi yang bibitnya yang kurang-kurang maksimal itu saya perbaiki lagi, saya letakkan di media yang lebih besar dan akhirnya seperti ini, malah jauh lebih bagus dari yang awalnya. Karena sayang sekali apabila tanaman rusak tidak kita rawat lagi. Nah nih kita lihat ini durian bawor. Nih, durian bawor ini seperti ini. Ini ada durian merah. Durian merah ini daunnya agak bulat ya, agak bulat. Ini durian D24 dan ada lagi duri hitam, ada musangking dan lain-lain. Nah kemudian untuk hama dan penyakit, untuk hamanya yang sering kita jumpai yaitu ada belalang, ada kutu sisik. Kutu sisik ini kita carikan dulu contohnya ya teman-teman, kayak kita akan cari sana dulu. Nah ini dia contoh dari hama kutu sisik. Nih biasanya pada bagian permukaan daun itu dia ada bintik-bintik kuning seperti ini, daunnya agak menguning. Kalau kita sebalik daunnya itu nanti ada berupa bintik-bintik berwarna kuning. Nah ini sudah berwarna hitam, tandanya hamanya sudah mati, sudah kita aplikasikan dengan pestisida. Nah seperti ini ya. Ini kalau kita biarin nanti kelama-lamaan dia akan rontok seperti ini daunnya. Nah ini awalnya tanamannya sehat sekali, rimbun sekali. Nah karena tidak terurus maka saya pindah ke media yang besar, kemudian saya perlakukan pemupukan pestisida dan lain-lain. Akhirnya sudah mulai tumbuh lagi semi daun-daun baru ya. Nah jadi itulah. Jadi untuk pestisidanya saya menggunakan pestisida Dursban. Dursban itu untuk hama, kutu-kutuan bisa, ulat bisa, belalang bisa. Itu insektisida. Nih kita lihat tunasnya subur-subur semua ya.
Kemudian untuk penyakit yang sering kita jumpai yaitu penyakit hawar daun. Penyakit hawar daun ini sangat sekali bahaya ya teman-teman. Ini saya berikan contohnya. Kemarin sempat saya tinggal karena banyak keperluan. Jadi saya waktu hujan terus, diguyur hujan terus di Lampung ini sekitar 10 hari lebih, itu tidak terlihat atau tidak terlalu kepantau. Ini kita lihat daunnya rontok semua. Dia biasanya dari satu daun seperti ini menempel ada kayak sporanya itu, nanti ketika dia menempel ke daun yang lain seperti ini maka akan merambat sekali. Nah ini contohnya nih. Namun ini sudah saya aplikasikan dengan fungisida. Fungisida apa yang saya berikan yaitu saya menggunakan skor bisa, Cambrio bisa, dan yang lain. Kalau untuk pencegahan bisa kita gunakan Diten 45 atau Antrakol saja. Namun ketika sudah terkena harus kita aplikasikan dengan fungisida yang lebih tinggi dosisnya seperti itu. Ini jadi satu blok nih. Kurang lebih terserang 2 hari langsung seperti ini. Maka ini biasanya serangan ini terjadi ketika curah hujan tinggi ya. Kelembapan tinggi, kelembapan udara tinggi, kemudian bisa mengundang jamur atau spora yang menginfeksi pada tanaman dan menyebarkan secara cepat. Dalam hitungan 2 malam saja tanaman itu bisa habis daunnya. Hanya tertular dari satu daun saja yang kena jamur, kemudian penularannya sangat cepat sekali. Untuk pemupukan saya pupuk kimianya menggunakan Mutiara ya teman-teman. Mutiara, kemudian pemberian kompos rutin 2 bulan atau 3 bulan sekali. Untuk pemupukan kimia saya hanya aplikasikan kurang lebih 1-2 minggu atau 1 bulan sekali dengan dosis perkiraan saja sesuai umurnya. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa kita sharing lebih lanjut lagi lewat kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.